kita di Sulselbar ini, alhamdulillah kita bisa kumpul-kumpul tiap bulan, tiap minggu, bahkan tiap hari. Yang gak ada kerjaan tiap hari bisa kumpul-kumpul, habis sholat, zikir berjamaah. Kan lumayan Bu ya, daripada amatiran. Kalau kita belajar agama amatiran, kita gak punya teman, sendirian, cari buku sana dibaca, cari buku sana dibaca, kitab sana dibaca, semua kitab masuk, kayaknya dia profesor aja. Itu kalau sendirian, bingung, ada masalah bingung nanya kemana. Apalagi belajar buku-buku tasawuf, buku tasawuf ini, tasawuf ini, kitab ini. Banyak yang gila, macem-macem gila, mau ingin jadi wali, ingin cari karomah. Tapi kalau kita merger, kalau kita gabung semacam perusahaan kecil-kecil, modalnya kurang, ekonominya perusahaan pas-pasan. Tapi kalau dia gabung sama perusahaan gede atau merger, itu enak. Mungkin dibantu, ada bagi keuntungan, dikasih sesuai dengan modalmu. Tapi kalau sendirian Pak, bisa maju, bisa juga turun. Kalau merger sama perusahaan yang besar, yang sudah maju, yang sudah kuat keuangannya, kita minimum dapat percikan-percikan keuangan dari perusahaan besar itu. Begitu juga kita ibadah. Mau belajar kayak yang bakat-bakat, ke Mesir, ke IAIN, itu kalau yang bakat, itu pun dipilih itu. Mungkin satu lampa ini yang berangkat ke Mesir ada 4.000 orang ya? Ada kira-kira Ustaz? 4.000 orang ada enggak? Paling satu, itu pun kalau ada, di sana diseleksi lagi oleh pemerintah, oleh depan. Bahasa Arabnya, ininya. Kayak kita ini nggak ada yang bakat. Gagal ke Mesir, Al-Azhar, daftar ke IAIN, dites lagi di sana. Ada nggak tamatan IAIN di Lampa ini, di Polman 5.000 orang? Ada ya. Di sana nggak lulus, dites lagi di Universitas IAIN-nya Polman, nggak lulus, terus mau kemana? Itu yang sudah punya yang niat belajar, yang preman-preman, yang nggak ada bakat, yang tukang ojek, yang petani, yang jual sayur di pasar, ya nggak bakat. Mau ditaruh di mana ini? Untuk kita gabung, kita merger sama Toriko Qadiriyah wa Naqsabandi Bandia Suryalaya. Enak kita gabung. Di situ dikasih pelajaran, gampang pelajarannya. Datang sama dengan Kiai Ali, datang ke Abah Anom. Datang ke apa, nggak dikasih hadis, nggak dikasih ayat, enggak. Itu kalau yang datang Kiai dikasih hadis ayat, yasmin aja. Tapi yang dikasih datang kayak potongan-potongan gini, dikasih hadis ayat, iya kalau bakat langsung terima, kalau nggak bisa apa-apa. Itulah enaknya guru-guru musik kita punya metode, punya cara. Dan itu cara itu simple dan paling puncak pelajaran ini loh. Coba, nggak ada potongan, nggak bisa hadis, nggak bisa ayat, bahkan nggak bisa bahasa Arab. Datang dikasih pelajaran, ini pelajaran paling tinggi seluruh pelajaran Islam, paling tinggi dan paling pertama kali diajarkan kepada Rasulullah. Pertama kali apa itu? Iqra, baca, disuruh baca. Apa bacanya? Ismul Jal, zikir khofi, ditanamkan, ditalkinkan. Semua bisa. Yang penting syaratnya satu, ditanya agama apa kamu? Islam. Siapa Tuhanmu? Allah. Cukup. Itu aja. Siapa Tuhanmu? Gak tahu, kafir. Kalau nggak tahu nama Tuhan, kafir. Udah nama Tuhan aja nggak tahu, apalagi nggak usah disuruh sholat, zakat nggak perlu. Siapa kamu? Saya preman dari Tanjung Priok. Siapa Tuhanmu? Allah. Cukup. Mau apa kesini? Mau jadi orang baik dan benar.
Ditalkin oleh apa? Ditalkin, diajarkan jikir, diikrokkan. Ikrok bukan baca buku, bukan baca kitab. Ingat ya, pelajaran Toriko ini lebih tinggi, lebih dalam, tapi pelajarannya paling mudah. Jadi pelajaran dalam agama Islam itu disiplin ilmu yang paling mudah adalah pelajaran tasawuf. Oh, ini kok kebalik ini. Biasanya kalau udah cerita tasawuf, wah itu berat Pak Ustadz, itu tinggi itu. Ya untuk kamu meninggi-tinggikan, memberat-beratkan. Kalau untuk kita ada orang bodoh-bodoh ini, ternyata kita cari pelajaran yang gampang-gampang. Apa itu? Ya ilmu tasawuf, ilmu yang paling mudah dalam Islam. Setelah datang oleh guru mursyid tanamkan ikra bismi rabbik, sebut-sebut nama Tuhan, ditalkin kita, diajarkan zikir khofi, masuk. Coba rasakan, rasakan. Syahiduna, nikmat tak? Ternyata dibukakan ayat, sudah dijalankan bertahun-tahun, orang baca ayat. Orang kalau mau tenang, wala diklotot mailul qulub, sudah. Itu bacaannya, itu ayat yang tertulis di kertas, namanya Al-Quran. Saya sudah menikmati. Kalau orang sholat gak khusyuk, sudah, kamu masih cerita, saya sudah menikmati khusyuk. Kalau bukan tasawuf gak bisa. Apa itu khusyuk? Gak bisa. Resep khusyuk begini, begitu, begini. Resep khusyuk itu kalau bukan orang tasawuf, orang thariqah, kalau bukan ahlinya, ya begitu, amatiran. Khusyuk itu harus tahu bahasa Arab. Iya, yang masuk kriteria cuma Ustadz Fadli di sini. Yang bisa khusyuk. Kalau ukurannya bahasa Arab, khusyuk itu harus hilang sesuatu, nggak ingat apa-apa. Orang gila yang masuk surga semua nanti yang bisa khusyuk. Karena orang gila itu nggak ingat apa-apa. Orang khusyuk itu nggak lihat apa-apa, ditutup mata. Orang tutup mata itu bukan khusyuk. Terkait nyata nggak lihat apa-apa itu bukan khusyuk. Orang nggak lihat apa-apa itu namanya buta. Khusyuk itu telinganya tutup, nggak dengar apa-apa, ngawur lagi ini. Khusyuk itu bukan dengar apa-apa, yang nggak dengar apa-apa itu orang tuli, bukan khusyuk. Khusyuk itu apa? Praktikkan zikir, bertahun-tahun menikmati. Nikmat, muncul lezat, muncul asik, muncul nyaman. Asik nyaman itulah identik khusyuk. Gak usah dicari, itu rasa. Mencari khusyuk dalam sholat, barang gak kelihatan dicari, nyarinya mendadak lagi. Wah, ini mencari khusyuk di kampus gak ada, mencari khusyuk di kitab gak ada. Tanya ahli tasawuf seluruh dunia, cari di kitab gak ada namanya khusyuk. Di kitab-kitabnya nggak ada. Khusyuk itu praktek zikir. Nanti Allah yang mengajarkan khusyuk. Lezat, nikmat, nyaman. Informasinya ada di Al-Quran. Wala zikrullah tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir hati menjadi tenang. Orang-orang beriman itu hatinya tenang karena zikir. Itu informasi. Mewujudkannya ini yang sulit. Coba, bisa nggak khusyuk? Nggak bisa. Kalau ada Ustaz bisa nggak khusyuk? Nggak bisa. Itu langsung jalan sportif. Ini Ustadznya kiainya sok. Oh, khusyuk itu begini-begini. Di situ mulai kelihatan ngawurnya. Khusyuk itu begini-begini. Di situ kelihatan ngawurnya. Kalau kita nggak khusyuk duduk zikir. Apa itu khusyuk? Nikmat gak nikmat? Nikmat lezat itulah identik khusyuk. Bukan khusyuk yang rekayasa khusyuk atau dikusyuk-kusyukkan. Allah menghadapnya di depan Ka'bah lagi. Wah, depan Ka'bah kayaknya bacaannya dikusyuk-kusyukkan. Wah, disinilah kalau nggak punya guru mursyid ngawur akhirnya. Khusyuk loh direkayasa. Kalau kita nggak asing,
Pak Ustadz, khusyuk itu gimana? Belajar khusyuk dulu. Jangan langsung khusyuk, belajar khusyuk. Gimana belajar khusyuknya? Nonton bola di stadion, di situ belajar khusyuk. Lain ada orang tasawuf. Di pasar Wonomulyo, di mall, di situ belajar khusyuk. Maksudnya apa? Disitulah kita kiaman wa qu'udan wa ala junubihim. Duduk dimanapun berada, di mall, di mana, di masjid, di pasar, dimanapun kita duduk. Berdiri di mana aja. Jalan-jalan, berdiri di mall, nonton bola, nonton TV, nonton Inul Goyak, nonton ini TV, nonton itu, nonton orang debat di internet. Mau tidur di mana aja, mau di hotel, di kampung, di gubuk tengah sawah. Perbanyaklah ingatanmu, tidak lepas kalbumu berzikir. Jadi khusyuk itu nyarinya di mana saja. Jangan di sholat, gak ada di sholat khusyuk, gak ada. Gak bisa orang khusyuk dalam sholat. Kalau tidak berzikir, tidak hujur hatinya kepada Allah, tidak bisa. Seluruh ulama dunia suruh datang ke saya, bisa nggak khusyuk kalau nggak hatinya hujur kepada Allah? Nggak bisa khusyuk. Khusyuk itu hadirnya hati bersama Allah. Oleh Allah dikasih kenikmatan, lezat, nikmat, nyaman, asik. Ada duit asik, nggak ada duit capuk, bayau kosong, tetap asik. Itulah identik khusyuk, itulah khusyuk. Nggak usah dicerita. Sampai puncak guru-guru berjumpa dengan Tuhan. Orang yang